Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Dik Ismail di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang materi baru yang akan kita pelajari hari ini tentang teks anekdot. Nah, jadi kemarin kita sudah menjelaskan atau sudah belajar tentang argumentasi, pendapat, dan kaidah kebahasaan untuk teks eksposisi. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita dimudahkan dan pelajaran kita diberkahkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dianggap selesai. Oke, untuk kalian sebelumnya silakan kabari lagi teman-temannya yang belum masuk ke Google Meet Bapak. Silakan dikabari lagi di grup kelasnya, jangan sampai ketinggalan pembelajaran kali ini. Sayang sekali kan kalau ketinggalan. Nah, untuk di anekdot itu sendiri, itu nanti saya akan membahas secara mendetail. Kalaupun nanti akan atau ada pertanyaan dari kalian, silahkan ditanyakan langsung ke saya, nanti saya akan jawab. Oke, ini ada yang masuk. Oke, jadi di pertemuan kemarin kita menjelaskan atau belajar tentang pendapat, argumen, dan kebahasaan dari teks eksposisi. Apa itu pendapat, maksudnya itu fakta atau opini, dan segala macam. Terus tugasnya, kalau yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan. Nanti kalau misalkan kalian nggak paham, silahkan tanya aja di sini langsung. Oke, di pelajaran kali ini kita akan membahas materi baru di kelas 10, yaitu tentang teks anekdot. Kalian pernah dengar gak anekdot? Nih, anekdot kalian pernah dengar gak? Halo? Kalian pernah dengar gak teks anekdot? Oke. Nih, jadi kita akan belajar. Saya akan menerangkan tentang teks anekdot atau cara menyampaikan ide dari teks anekdot tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran ke materinya langsung, ini adalah kompetisi dasar yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu tentang 3.5, itu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Makna itu kan ada dua, ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Kalau makna tersurat itu yang tertulis, kalau makna yang tersirat ataupun yang di sini disebutkan makna tersirat itu makna yang tidak ditulis ataupun makna yang kita telusuri lebih dalam dari makna yang ada di dalam tulisan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian atau kita
akan berlatih mendata isi pokok-pokok yang ada di teks anekdot, isi pokok-pokok bahasan apa aja sih yang ada di teks anekdot. Nanti kita akan belajar itu. Terus yang kedua itu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Jadi di anekdot itu jenisnya jenis humor, jenis lawak, tapi ada sesuatu hal yang disampaikan oleh si penulis ataupun si pembicara. Jadi bersifatnya kelucuan, jadi guyonan gitu. Oke, selanjutnya di sini kita harus tahu terlebih dahulu tentang teks anekdot itu sendiri. Jadi teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Jadi yang namanya teks anekdot itu cerita yang singkat dan menarik karena di dalamnya itu ada kelucuan. Maksudnya kelucuan itu tidak disampaikan menggunakan kata-kata ataupun menggunakan sesuatu ataupun ruang ataupun forum yang formal. Tidak seperti teks-teks lainnya yang bersifat formal. Ini bersifat lucu ataupun guyon dari seseorang untuk mengkritisi. Apa itu kritisi? Yaitu berkomentar lah, bahasa sederhananya gitu. Oke, di sini anekdot biasanya mengangkat cerita dari orang-orang penting. Nah, orang-orang penting di sini kan biasa orang-orang penting itu orang-orang yang dipandang, bisa para pejabat, bisa dari bisa dari orang-orang yang lainnya, dan bisa juga dari orang-orang di sekitar kita, atau di rumah, dari lingkungan kampung, orang-orang terpenting. Berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi dia itu mereka ataupun menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Jadi kejadian yang sebenarnya yang terjadi, misalkan tentang korupsi, ya dijelaskan tentang korupsi. Akan tetapi itu ada tidak terlalu tok kepada korupsinya, tidak terlalu menyudutkan kepada korupsinya, tetapi dia kemas sedemikian rupa menjadi suatu guyonan, tetapi maksud dan maknanya masuk ke situ. Walaupun seperti itu, tidak semua teks anekdot berasal dari kejadian nyata. Jadi tidak semua dari teks anekdot yang kita cari itu tidak semua bisa ada jadi nyata. Jadi jangan berpikiran bahwa teks anekdot ini ceritanya nyata. Ini harus dilihat nyata atau tidak gitu. Ya, jadi yang paling penting di anekdot itu pengertiannya cerita singkat yang memiliki kelucuan dan mengesankan untuk memberikan kritik terhadap seseorang menggunakan media yang lain. Maksudnya media lainnya itu cara yang lain, dengan cara guyonan seperti ini. Nanti selanjutnya kita lihat contohnya. Nah, seperti halnya teks-teks yang lain, anekdot juga memiliki ciri-ciri dari teks anekdot, yaitu yang pertama itu mendekati perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Itu Perumpamaan itu sesuatu
Perumpamaan itu misalkan kamu berupaya untuk membayangkan seperti ini. Di sini kan pengertiannya itu menggabungkan antara imajinasi dengan kenyataan. Nah, kalau misalkan bentuknya ke imajinasi, secara otomatis itu akan menggunakan pola hayal. Imajinasi kan bentuknya cuma hayalan kita tentang sesuatu objek yang akan kita sampaikan, walaupun pada dasarnya itu adalah sesuatu yang nyata gitu, sesuatu yang terjadi, akan tetapi kita mencoba untuk mengimajinasikannya menggunakan apa yang kita pahami ataupun apa yang orang lain pahami dari imajinasi kita. Makanya di sini ada perumpamaan. Yang kedua, bersifat humor ataupun bersifat lucu, humor tapi mengkritik. Pengertiannya itu semacam candaan atau guyonan yang dibuat untuk mengkritik sesuatu atau mengomentari sesuatu. Jadi tidak dibuat secara formal untuk si teks anekdot ini tidak dibuat formal, akan tetapi dibuat selucu mungkin, sehumoris mungkin, akan tetapi tidak menghilangkan tata cara ataupun maksud yang dibahas, yaitu tentang mengkritik atau mengomentari sesuatu. Jadi walaupun lucu, tapi secara otomatis tetap berfungsi untuk mengkritik. Ya, selanjutnya menampilkan tokoh figur atau orang penting. Tadi yang disampaikan, biasanya tokoh figur itu ada di dunia nyata dan mudah kita temui. Jadi tidak memakai tokoh figur yang gak nyata tentang kartun dan segala macam, nggak seperti itu. Jadi tokoh figurnya nyata dan mudah ditemui oleh kita, misalkan anggota pemerintahan, biasanya sih kebanyakan untuk teks anekdot itu tentang kritik tentang pemerintahan, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya juga bisa dikritik, karena memang kritik itu bebas, luas, akan tapi harus juga mengetahui tata cara mengkritik yang baik, kritik yang membangun. Untuk di teks-teks yang bersifatnya ada kritiknya. Yang selanjutnya, tasrif kritikan dan tujuan. Kritikan yang disampaikan bersifat lucu agar mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, di kelucuan tersebut itu mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal. Oke, di sini saya akan berikan contoh dari teks anekdot. Nah, ini dari teks anekdot itu ada judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Ya, dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, saya bacakan ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua mahasiswa sedang berbincang. Si Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Sekarang si Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Iya, Udin tahu sebabnya. Si Udin ngomong, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, si Tono bilang, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Nah, si Udin kan bingung. Kata dia, loh, apa hubungannya? Pas si Tono bilang, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Dan si Udin pun bertanya-tanya. Nah, maksud yang ada di sini, maksudnya, kenapa tadi saya bilang tentang imajinasi dan lain segala macamnya, ini diumpamakan
diumpamakan tentang tentang si para pejabat yang duduk di kursi. Nih, dosen ilmu politik ini udah ada ya, dosen ilmu politik ini pasti membahasnya tentang politik. Di perumpamaannya itu dari politik tersebut itu diumpamakan di kegiatan mengajar dan belajar mengajar di universitas antara Udin dan Tono. Itu jadi percakapan antara Udin dan Tono. Nah, si dosen ini kan di sini diibaratkan sebagai pejabat. Nah, jadi yang namanya dosen atau yang namanya seseorang dan guru lah, ini ya guru itu misalkan dari pagi saat belajar itu duduk aja kan, menurut si Tono tuh duduk aja, nggak pernah berdiri gitu dan segala macam. Maksud dari yang disampaikan oleh si teks ini yaitu ketika seseorang politik itu secara otomatis takut kursi yang didudukinya itu diduduki orang-orang lain. Maksudnya jabatan yang dia sedang yang sedang dia emban, yang sedang dia kerjakan itu takut diambil oleh orang lain. Makanya di sini dibentuk dialog atau dibentuk cerita, karena emang teks anekdot itu bentuknya cerita. Itu di sini menceritakan tentang si dosen. Jadi si dosen itu setiap kali belajar itu selalu duduk, gak pernah berdiri, karena takut kursinya itu diduduki orang lain. Kalau kursinya nih, kata-kata ini itu kata-kata yang sangat erat kaitannya dengan politik. Masalah kursi lah, sikut kiri sikut kanan, masalah kursi kepemimpinan, kursi kedudukan dan segala macam, ini sangat erat kaitannya dengan si politik Indonesia atau politik yang lainnya, tentang masalah kursi, tentang pembagian kursi di partai politik. Nah, ini walaupun menurut saya ini sederhana, atau menurut kalian juga mungkin ini sederhana, akan tetapi makna yang ada di dalamnya itu sangat mendalam sekali. Kritiknya juga ada gitu, jadi nggak main-main juga kritiknya. Pejabat yang kursinya itu tidak mau diduduki. Dari sini dan sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa cerita ini ataupun teks anekdot ini itu tentang si politikus. Ini contoh yang lainnya saya tidak tampilkan di sini. Jadi ada dua orang itu dia ada di pengadilan. Katanya itu berdebat, mau menjelaskan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi si yang benar itu bilang bahwa, Pak, saya ingin memberikan pernyataan kepada Bapak bahwa 5 kali 5 itu 25, Pak. Tapi menurut orang ini 26, Pak. Kalau 5 kali 5 itu menurut si orang yang benar. Kita sebut saja si Tono tadi. Menurut si Tono 5 kali 5 itu 25. Tapi menurut si Udin itu 5 kali 5 itu 26, Pak. Jadi sebenarnya saya yang salah, Pak, tapi dia yang tidak mau disalahkan. Terus si Udin bilang, Pak, yang saya pelajari itu dari kecil, yang saya ketahui itu 5 kali 5 itu memang 26, Pak. Jadi saya mau kalah dengan dia. Terus saya juga tidak mau berdebat terlalu panjang dengan dia, karena memang menurut saya 5 kali 5 itu 26, Pak. Menurut si Udin tuh. Ya, si hakim kan bingung. Si hakim yang ada di meja hijau ini, hakim juga bingung dan sudah berunding dengan hakim yang lain dan menjatuhkan vonis. Apa yang dijatuhkan vonis itu bahwasanya kedua-duanya itu dihukum kedua-duanya dihukum. Yang dihukum itu si yang benar.
Coba, kenapa yang dihukum itu si yang benar? Terus si yang banyak tuh komentar kan, Pak, kenapa saya dihukum? Saya benar Pak, bahwa 5 kali 5 adalah 25. Dari kalkulator juga saya sudah hitung bahwa 5 kali 5 itu 25. Dari perhitungan biasa saya sudah hitung bahwa 5 kali 5 itu 25. Kenapa saya masih dihukum Pak? Kata si yang benar tuh, si Udin itu bilang, si Tono itu bilang, masih berdebat dengan si hakim. Dan si hakim pun bilang, saya menghukum kamu bukan karena kamu yang salah, tapi saya menghukum kamu bahwa kamu itu memang benar-benar salah menanggapi dia. Kamu sudah tahu bahwa 5 kali 5 itu 25, kenapa kamu masih debat sama dia, dan kenapa kamu berantem sama dia? Dan si Tono pun diam. Ngapain kita berdebat kalau kita sudah tahu jawabannya itu seperti apa? Jawaban yang benar itu apa, ngapain kita berdebat? Nah, itu kritik tentang sesuatu pandangan yang sudah benar, walaupun orang lain berkata lain, tapi menurut kita sudah benar dan menurut hitungan kita sudah benar. Ya ngapain kita harus berdebat lagi dengan orang? Toh kebenarannya juga sudah kita temukan. Dengan banyak di ini kita di apa namanya di jenis-jenis yang sudah kita ketahui ya, di berita-berita sekarang yang kayak gitu cerita-ceritanya. Oke. Nah, ini informasi apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Ini untuk tugas kalian, untuk tugas dari teks yang ini ya, dari teks yang dosen ini. Informasi apa sih yang sudah kalian dapatkan yang tadi saya jelaskan ya. Ini yang tadi saya jelaskan, jadi informasi apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya untuk menjawab teks tersebut, yaitu ada 5 pertanyaan singkat, ini isian singkat ya. Yang pertama, siapa yang diceritakan dalam anekdot yang di atas tadi? Yang kedua, masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Yang ketiga, temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Yang keempat, menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan yang tersirat? Yang tadi yang ada tersirat. Adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam teks anekdot? Terus selanjutnya, mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Jadi kan dari awal sampai akhir saya sudah jelaskan mengenai teks anekdot. Jadi silahkan ini nanti dijawab. Ini isian singkat yang nggak ada panjang-panjang. Ini isian singkat. Nanti kalian dikerjakan. Boleh di buku, boleh di Word, kan lebih enak sih di buku karena ini isiannya singkat. Silakan kerjakan di buku, nanti difotokan, terus nanti dikirimkan, dikerjakan nanti minggu depan kita bahas ini ya, Oke. Terima kasih pembelajaran kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tentang teks anekdot, ada yang ingin ditanyain? Ada yang ingin ditanyakan untuk teks anekdot? Oh, kalau ngerjain di Word boleh, nggak jadi masalah. Boleh, yang jelas yang ini itu nggak isian panjang ya, tapi isian singkat aja. Yang ini isian singkat aja. Jadi yang tadi itu yang tentang dosen tadi, ini
Jadi dijawab ini, siapa, masalahnya, temu unsur-unsurnya, pendapatnya, terus cerita itu kenapa sih disebut cerita lucu, disebut anekdot. Oke, ini Febri, kenapa Febri? Saya izin keluar, saya mau ke Pakuan, mau cek diri cari. Oke, gak ada gambarnya pak. Mau di Word boleh nggak? Boleh, mau di Word boleh. Ini Reza Setiabudi nggak ada gambar. Serius nih, dari tadi ini ada gambarnya atau enggak? Dari tadi ada gambarnya atau enggak nih? Kalau memang nggak ada, kita ulang.